Jero Gede Batur Alitan atau Jero Gede Batur Kawanan gitu, adalah pemucuk kami di Desa Adat Batur dan juga pengemong di Pura Undang Batur. Nah, kemudian selama menjabat dari tahun 58 itu, Jero Gede Batur Alitan ini sangat banyak memberikan sumbangsih gitu. Keberadaan Jero Gede Batur di Pura Ulun Batur, Desa Adat Batur ini paling jelas dilegitimasi oleh sebuah teks lontar yang sangat kami sucikan di Pura Ulun Batur, yaitu di lontar Pratekaning Usana Siwasesana. Desa Adat Batur merupakan salah satu desa kuno di Bali yang sampai saat ini masih kuat mempertahankan sejumlah tradisi dengan beragam keunikan yang berbeda dengan desa adat lainnya. Salah satunya dalam hal memposisikan penglingsir atau pemangku dalam struktur organisasi desa adat. Dalam struktur sosial kultural Desa Adat Batur dikenal istilah Kraman Setiman atau prajuru adat yang terdiri dari 45 jabatan yang terbagi menjadi Dani Sarengnem, pemangku 2 likur, Ulu 16 atau Ulu Apad, dan 1 petinggi atau kepala desa. Palinggih Dani Jero Gede Batur Alitan berada dalam lingkaran yang disebut Dani Sarengnem, diantaranya Jero Gede Batur Duran atau Kanginan, dan Jero Gede Batur Alitan atau Kawanan, Jero Balian Desa Kajanan dan Jero Balian Desa Klodan, serta Jero Penyarikan Duran dan Jero Penyarikan Alitan. Keberadaan Jero Gede Batur Makekalihan bagi masyarakat Batur ini layaknya seorang raja dan sangat dihormati oleh masyarakat Desa Adat Batur. Lantas, seperti apa sosok Pelinggih Dani Jero Gede Batur Alitan atau Kawanan menurut penuturan keluarga dan Jero Penyarikan Duran Batur? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Pelinggih Dani Jero Gede Batur Alitan atau Pelinggih Dani Jero Gede Batur Kawanan yang lebar pada hari Senin 6 Januari 2025, menurut catatannya lahir pada tahun 1936 atau 89 tahun yang lalu dan madeg atau menjabat sebagai Jero Gede Batur Alitan melalui prosesi Nyanjan pada tahun 1958 pada usia 22 tahun. Palinggih Dani Jero Gede Batur Alitan atau Kawanan adalah pemucuk Desa Adat Batur dan pengemong di Pura Ulun Danu Batur serta batun-batun sendi atau pasihan Ide Betari. Yang mana dalam Raja Purana disebutkan ada 45 pasihan. Keberadaan Jero Gede merupakan representasi entitas dari Ide Betara Sakti Batur Makekalihan. Jero Gede Batur Duran atau Kanginan adalah representasi penyunggi wujud skala dari Ide Ratu Sakti Batur, Ide Betari Sakti Dewi Danu, sedangkan Jero Gede Batur Alitan atau Kawanan merupakan representasi atau wujud skala dari Ide Betara Madwe Gumi atau Ide Betara Sakti Batur. Jero Gede Batur Alitan atau Jero Gede Batur Kawanan adalah pemucuk kami di Desa Adat Batur dan juga pengemong di Pura Undang Batur. Maka dalam hal ini juga beliau adalah pemucuk di batun-batun sendi atau di pasihan Ide Betari. Ini adalah komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang terkait dengan air, terkait dengan hubungan sosial, politik, dan kultural yang berorientasi kepada Pura Ulun Danu Batur. Dalam Raja Purana disebutkan ada 45 pasihan atau 45 daerah. Nah, disinilah Jero Gede sebagai pemucuknya. Keberadaan Jero Gede sesungguhnya adalah representasi dari entitas Ide Betara Sakti Batur Makalihan. Pertama ada Jero Gede Batur Kawanginan atau Jero Gede Batur Duran, kita lebih umum mengenalnya. Itu adalah representasi penyunggi wujud skala dari Ide Ratu Sakti Batur atau secara umum mungkin masyarakat mengenal sebagai Ide Betari Sugeng Pengampeg
dari Sakti Dewi Danu. Sedangkan Jero Gede Batur Kawanan atau Jero Gede Batur Alitan adalah representasi atau perwujudan wujud skala atau wujud fisik dari Ida Betara Sakti Medue Gumi atau Ida Betara Sakti Batur. Dia adalah konsep Purusa Pedana sungguhnya. Nah, dalam struktur sosial kultural kami mengenal ada istilah Keraman Setiman atau prajuru adat yang terdiri dari 45 jabatan. Jero Gede ini berada di lingkaran yang disebut sebagai Dane Serengnem. Siapa itu Dane Serengnem? Pertama ada Jero Gede Batur Mekalihan, Jero Gede Batur Kawenginan, dan Jero Gede Batur Kawanan. Kemudian ada Jero Balian Desa Kajanan dan Jero Balian Desa Kelodan, atau juga lebih populer disebut Jero Balian Duran dan Jero Balian Alitan. Ada juga Jero Penyarikan Mekalihan, atau lebih populer disebut juga Jero Penyarikan Duran dan Jero Penyarikan Alitan. Nah, di bawah itu ada yang namanya Pemangku 22 atau Pemangku 22. Yang ini terdiri dari petanganan-petanganan Dane, pemangku-pemangku yang masing-masing juga ada sebagai wujud representasi dari struktur Ida Betara yang ada yang dipuja di Pura Ulun Danu Batur. Di samping itu juga ada yang disebut sebagai Ulu Setiman, Ulu 16 atau Keraman 16 dari Keraman Setiman itu, yang merupakan wujud dari Ulu Apad kami yang disebut sebagai Bali Rame Jero Keraman. Ini ada 16 juga, 16 jabatannya. Dan terakhir ada Dane Petigi atau Jero Perbekel. Inilah yang menjadi pemucuk atau prajuru tradisional yang ada di Desa Adat Batur yang ngemong atau yang menjaga Pura Ulun Danu Batur beserta dengan pesanakan, pura-pura pesanakan yang tersebar di hampir seluruh kaldera Batur. Ada 24 pelebahan atau 24 kawasan pura, mulai dari Pura Jati, kemudian ada Pura Toya Mampe atau Tirta Mas Mampe, sampai pura-pura seperti Pura Kodo Gunalali, Pura Jabakuta. Itu semuanya ada penyungginya masing-masing dan dipimpin oleh Jero Gede Batur Mekalihan gitu. Semasa hidup, Palinggih Dani Jero Gede Batur Alitan sangat banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat adat Batur khususnya, juga masyarakat Bali dan Nusantara pada umumnya. Palinggih Dani Jero Gede Batur Alitan sangat banyak sekali membangun pura yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan. Beliau sangat konsen dalam perbaikan pura-pura di kawasan kaldera Batur. Selain itu, bagi masyarakat Bali, Palinggih Dani Jero Gede Batur Makekalihan, Jero Gede Batur Duran, dan Jero Gede Batur Alitan juga sangat banyak berkiprah dalam perbaikan dan pembangunan subak-subak di Bali. Dalam melayani umat senusantara, Palinggih Dani Jero Gede Batur Makekalihan banyak berkontribusi pada pembangunan pura di luar Bali. Salah satunya dalam pembangunan Pura Semeru Agung pada tahun 1990-an. Nah, kemudian selama menjabat dari tahun 58 itu, Jero Gede Batur Alitan ini sangat banyak memberikan sumbangsih gitu. Baik bukan kepada masyarakat adat Batur secara khusus begitu, dan juga masyarakat Bali dan Nusantara pada umumnya. Kalau kepada masyarakat Batur, Jero Gede Batur Alitan ini yang lebar tanggal 6 Januari 2025 pun ini sangat banyak sekali membangun pura yang sebelumnya dalam kondisi yang ada yang sampai tidak ada bekasnya karena lahar. Kemudian ada yang ya karena kami adalah relokasi 1926 itu banyak sekali pura-pura kami yang rusak. Nah, beliau ini adalah salah satu yang sangat concern terhadap pembangunan perbaikan pura-pura yang ada di kawasan kaldera Batur ini. Termasuk misalnya yang dibuat dari nol itu adalah Pura Prapen Pingit yang dulu hanya ada petirtaan yang sangat penting sekali bagi kami. Itu dibangun oleh beliau, diinisiasi dan masih merambah bebatuan lava Gunung Batur itu dengan sangat bertatih-tatih. Demikian juga Pura Pasar Agung Batur ya yang baru selesai tahun 2019 ya. Kalau Pura Prapen sekitar 2021 di Plaspas ya. Kemudian ada juga Pura
Rejeng Anyar yang juga dibangun secara penuh oleh beliau. Dulu cuma satu pelinginya, padahal itu juga salah satu petirtaan yang penting bagi kami. Kalau yang perbaikan-perbaikan hampir semua diinisiasi oleh beliau, seperti perbaikan di Pura di Pancoran Solas atau Pura Pelisan, kemudian di Pura Tirta Mas Mampe, di Pura Tirta Mas Bungkah, di Pura Taman Sari, termasuk yang di kawasan pura-pura yang ada di sini, yang di zona inti Pura Ulun Dandu Batur itu. Nah, kalau bagi masyarakat Bali, Jero Gede Batur ini, Jero Gede Batur Alitan dan juga rakanya atau Jero Gede Batur Duran itu juga sangat banyak sekali berkiprah dalam konteks pembangunan dan perbaikan subak-subak di Bali. Karena tugas kami sebagai penghulu atau sebagai prajuru di pengemong di Pura Ulun Dandu Batur ini adalah melayani masyarakat subak sesungguhnya, secara spiritual dan secara skala juga gitu. Jadi Jero Gede Batur Mekalihan ini banyak sekali membuka sawah baru ya, seperti misalnya di Kerta, kemudian ada juga termasuk pembuatan bendungan di Sidan. Cukup juga masyarakat di sana memohon masukan, memohon petunjuk dari Jero Gede Mekalihan ini. Termasuk beberapa konflik air yang terjadi di beberapa desa di Bali Utara misalnya, Jero Gede hadir di sana. Kalau di tingkat nasional ya, banyak sekali juga Jero Gede Batur Mekalihan ini juga termasuk ya Jero Gede Batur Alitan ya, berkontribusi pada pembangunan-pembangunan pura yang ada di luar Bali. Misalnya salah satunya ya bersama dengan beberapa tokoh itu berkolaborasi bergotong royong adalah pembangunan Pura Semeru Agung ya. Itu sekitaran tahun 90-an ya, yang berhasil kemudian di Plaspas tahun 92. Bahkan waktu itu beliau Jero Gede Batur ini menugaskan krama desa Batur juga untuk beberapa puluh orang untuk membantu proses memelaspas dan sebagainya di tahun 90-an itu. Selain itu juga beliau berkontribusi ya, juga turut ikut andil bersama-sama dengan umat yang lain pada pembangunan seperti Pura Gunung Salak, kemudian Pura di Tambora, di Dieng, termasuk yang terakhir ada panitia yang membuat pura di sekitaran Gunung Semeru juga memohon petunjuk terhadap Jero Gede Batur Mekalihan ini. Bahkan sampai yang biasanya menjadi simbolis penting adalah mohon jatuh. Mohon jatuh itu biasanya terdiri dari batu Gunung Batur dan pasir Gunung Batur ya, yang kemudian secara spiritual didoakan dan dijadikan sebagai pedagingan di pura-pura itu. Keberadaan Jero Gede Batur di Pura Ulun Dandu Batur, Desa Adat Batur ini paling jelas dilegitimasi oleh sebuah teks lontar yang sangat kami sucikan di Pura Ulun Dandu Batur, yaitu di lontar Pratekaning Usana Siwasesana, bagian dari Raja Purana Ulun Dandu Batur ini. Lontar ini membicarakan bagaimana sesana, bagaimana tatanan yang ada di Pura Ulun Dandu Batur, utamanya yang terkait dengan struktur Ida Betara-Betari yang kemudian nyekala sebagai juru mangku ini. Nah, kalau di dalam teks ini dijelaskan dengan tegas bahwa pelinggidane Jero Gede Batur Mekalihan, baik itu Jero Gede Batur Duran dan Jero Gede Alitan, adalah pengemong Ida Ratu Sakti. Dalam hal ini Ida Ratu Sakti untuk pengemong Jero Gede Batur Alitan adalah Ida Ratu Sakti Menduwe Gumi gitu. Dan apabila beliau meninggal gitu, dibenarkan, dipatutkan untuk menggunakan bade. Kalau Jero Gede Batur Duran menggunakan bade tumpang 11 dengan petulangan lembu putih. Kemudian kalau Jero Gede Batur Alitan menggunakan bade tumpang 9 dengan petulangan kang atau ikan gitu. Kemudian berhak menggunakan bandusa, kemudian berhak menggunakan tumpang salu, dan pelaksanaan memanah toyanya di Purajati. Itu yang dijelaskan pada Pratekaning Usana Siwasesana di lembar 19A dan B. Legitimasinya mengapa kemudian Jero Gede berhak atas penghormatan yang setara dengan dengan raja begitu, karena beliau nyeneng sebagai raja resi. Sebagai raja, beliau adalah pemimpin umat, pemimpin masyarakat Batur, pemimpin masyarakat Subak, dan juga pemimpin masyarakat Batur Sendi. Sebagai tokoh spiritual, di dalam teks ini sangat dijelaskan bahwa dening mepenghargaan atau karena berwujud sebagai dangyang gitu.
Jadi teks ini menyelaraskan jero gede itu adalah dangyang. Jero gede bukan jero mangku gede gitu. Bukan jero mangku gede, tetapi adalah memang seorang yang mendwijati, yaitu dilegitimasi oleh pelaksanaan upacaranya yang juga dijelaskan pada teks ini sebagai upacara podgale untuk jero gede batur Mekalihan ini, atau pengemong di dalam teks disebut sebagai pengemong Iratu Sakti Batur gitu. Sumbernya jelas dari Raja Purana Batur dan juga diakui oleh Dalem Klungkung. Pada saat pengakuan ini ditegaskan melalui pemberian atau panugerahan Kajang Dalem dalam pelaksanaan upacara pelebon Plenggih Jero Gede Batur Alitan ini. Jadi yang digunakan adalah Kajang Dalem, bukan Kajang Terah, tapi Kajang kedudukan Dalem itu. Karena dalam tradisi, dalam sosial spiritual kami, Jero Gede ini adalah dalem sesanglingan atau wakil dalem bagi masyarakat pegunungan yang dalam konteks ini adalah pemimpin masyarakat Suba. Dalam lingkup keluarga, Palinggih Dani Jero Gede Batur Alitan merupakan sosok orang tua panutan, tulus dan sangat sederhana. Pesan yang paling melekat yang disampaikan oleh suami dari Jero Nyoman Nuadi kepada keluarga adalah ketulusan ngayah dan subakti kepada leluhur dan ide betara di Pura Ulun Danu Batur. Ini yang memang sosok orang tua sebetulnya yang memang yang selama niki yang dari kecil terutama memang masalah bagaimana kita berperilaku, terus tata titi kehidupan untuk baik sama orang, terus bagaimana kita kalau memang mengabdikan diri, yang paling sering beliau juga sampaikan ke tiang sereng keluarga samian di rumah sama anak-anak, sama kakak, sama adik juga, jangan lupa tetap subakti ring ide betari, ring batur, dan juga sama leluhur dalam bentuk nanti ngaturang cokpang bakti, ngayah, dan juga pengabdian yang memang tulus dan memang tidak wenten secara ikhlas sepunika. Itu yang memang selain nikah juga Jero Gede sering juga yang paling ditiang kinten petua ragana juga, dan juga selama ragana nyeneng tidak pernah merasa mengeluh, dan kapanpun benten kramo dan ide dani sani jagi tangkil gitu, tidak pernah merasa mengeluh beliau, dan tetap subakti ring ide betara, dan memang sosok beliau yang sangat sederhana dan memang tulus, itu yang memang sehingga Titiang selaku anaknya ring jabe keluarga itu merasa apa yang menjadi karma daripada beliau yang memang beliau abdikan selama niki, Titiang masuk bagian dari keluarga yang sempat untuk bisa menikmati sebetulnya dari karma beliau, dan termasuk juga anak-anak Titiang dalam bagian. Banyak petuah serta nasihat yang disampaikan Palinggih Dani Jero Gede Batur Alitan kepada para pengemong Pura Ulun Danu Batur serta seluruh masyarakat Batur. Menurut penuturan Jero Penyarikan Duran Batur, Desa Adat Batur memandang berpulangnya beliau sebagai proses beliau mengajarkan masyarakat Batur tentang nilai-nilai terakhir. Melalui upacara Palebon yang telah digelar pada tanggal 24 Januari 2025, beliau mengingatkan kembali hubungan kekerabatan antara Batur serta puri-puri di Bali.
Kalau kita berbicara soal nasihat-nasihat Plinggih Dani Pitika Piku sangat banyak sekali. Bahkan kami untuk masyarakat Batur itu selalu diingatkan, salah satunya adalah untuk disiplin. Beliau orang yang sangat-sangat disiplin waktu, bahkan ketika sudah lingsir, ketika sudah di dalam kursi roda pun etos kerjanya sangat luar biasa. Ketika kami mekarya untuk kemarin di tahun 2023 melaksanakan upacara Danu Kerti, beliau dalam kondisi sakit masih memantau, masih mengingatkan ini kurang, ini diberikan ini, harus seperti ini. Kalau ngayah tidak boleh berpikir yang lain-lain, harus fokus. Itu adalah nasihat-nasihat yang sering sekali kami terima kepada Jero Gede Batur Alitan ini. Saya baru menjadi juru penyarikan 5 tahun, tetapi menerima nasihat beliau itu sangat berlimpah sekali. Ya, beliau selalu mengingatkan, kalau sudah pakaian putih, kalau sudah di pura ya harus fokus ngayah, jangan ngurusi apa-apa lagi. Kalau sudah tidak posisi ngayah, silahkan bekerja untuk menghidupi diri gitu. Jadi juga balance ini juga keberimbangan itu juga sangat dipikirkan oleh Jero Gede. Jero Gede bukan tokoh spiritual yang berada di Menara Gading yang hanya bicara soal keniskalaan, yang berbicara soal kedewan-dewan begitu, tapi juga adalah tokoh skala yang sangat memperhatikan bagaimana kesejahteraan seorang pemangku yang mengemban pura, bagaimana kesejahteraan seorang yang sudah ngayah, bagaimana kesejahteraan masyarakat secara umum. Bahkan kami di Desa Adat Batur, beliau adalah inisiator pembuatan usaha 2 desa, ya, Batur Natural Hot Spring itu, yang sekarang memberdayakan ratusan kerama desa. Jadi perusahaan Desa Adat Batur punya perusahaan jauh sebelum ada Bupda gitu. Kalau kami di Desa Adat Batur, masyarakat Adat Batur memandang berpulangnya beliau, lebarnya Plinggih Dani Jero Gede Batur Alitan ini adalah proses beliau mengajarkan kami pada nilai-nilai terakhir gitu. Ketika beliau sudah lebar pun masih mengajarkan kami, mengingatkan kami tentang apa yang harus dijaga. Terutama beliau ini berwasiat ya. Sebelum meninggal itu beliau sempat berwasiat, menulis sebuah wasiat dalam lembar kerjanya, dalam buku kerjanya. Dan di dalam lembar kedua itu masih memberikan pertanyaan yang harus kami jawab, cari di Raja Purana itu. Ya, itu yang membuat kami harus belajar terus gitu, dan menjaga kekerabatan. Ya, melalui upacara ini kami mengingat kembali bahwa kami dengan masyarakat Batun Sendi atau masyarakat desa-desa aliansi itu masih harus menjaga hubungan dengan baik, demikian juga dengan Puri yang ada di Bali. Kami juga harus menjaga hubungan itu, demikian juga masyarakat-masyarakat yang lain, umat sedharma gitu. Kami sebagai pengemong harus melayani, harus sebagai juru sapu dan juru sapu itu menjaga kelestarian Kardera Batur, menjaga kelestarian pura, dan juga melayani masyarakat yang datang untuk bersembahyang. Harapannya ya tentu nilai-nilai ini bisa diaktualisasi ke depan untuk masyarakat, bisa menubuh ke masyarakat. Karena apa yang diajarkan Jero Gede adalah nilai-nilai yang saya kira sangat-sangat luhur. Sampai beliau mekolem, sampai beliau lebar pun kami masih diajarkan untuk belajar, untuk kerja dengan baik. Plinggih Dani Jero Gede Batur Alitan lebar pada tanggal 6 Januari 2025, meninggalkan 6 orang anak, 18 cucu, dan 10 cicit. Semoga semua nasihat serta pesan yang disampaikan Plinggih Dani Jero Gede Batur Alitan dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Natir khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Indrawan dan Sukma, Bali TV.